Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya karbon dioksida ya atau CO2 di aquascape. Saya akan membacakan artikel dari aquascapeindo.com ya tentang pentingnya CO2 di aquascape. Mengapa CO2 begitu penting di aquascaping? Penting untuk diingat bahwa tanaman membutuhkan CO2 untuk hidup. Tanaman menggunakan proses fotosintesis untuk mengubah air, CO2 dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Tanpa fotosintesis, tanaman tidak dapat menghasilkan gula yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan akar dan daun baru. Aquascaping yang sukses adalah tentang tanaman yang sehat dan tumbuh dan maksimal. Nah, bro, jadi aquascaping yang sukses itu adalah aquascaping yang tanamannya tumbuh subur dan sehat, bukan asal hidup ya. Sekarang banyak teman-teman yang men-share tanpa injek CO2. Kalau menurut saya itu kurang setuju ya. Walaupun untuk menekan biaya, tapi diusahakan CO2 tetap harus digunakan biar hasilnya tetap maksimal. Tidak harus tabung, teman-teman juga bisa bikin dari gula dan ragi ya. Kalau sekarang ada sitrun katanya. Jadi DIY aja kalau belum mempunyai tabung, tapi diusahakan berusaha untuk diinjek CO2 biar hasilnya tetap maksimal. Tank-tank yang tidak menggunakan CO2 itu tetap hidup ya, tapi tanamannya hijau-hijau daunnya itu tetap beda. Tidak sesegar dengan yang menggunakan CO2, bro. Terus kita bisa menikmati ketika perlingnya itu beda. Nah, jadi tanaman-tanaman pun pilihan kayaknya ya yang enggak pakai CO2 itu kebanyakan tanaman-tanaman yang low-nya low banget kayak anubias, terus buce, terus apalagi ya yang low pokoknya. Jadi tanaman high atau middle itu otomatis nggak bisa kalau tanpa injek CO2. Kecuali teman-teman ganti air tiap hari itu bisa. Karena intinya CO2 itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis ya. Jadi CO2-nya kurang, lampunya high misalkan ya, tapi CO2-nya tidak memadai maka akan tumbuh alga-alga. Nah, itu alga tumbuhnya akibat ketidaksesuaian antara cahaya dengan CO2. Jadi hal penting dalam aquascape yang teman-teman harus perhatikan, yang pertama adalah cahaya, yang kedua CO2, dan yang ketiga nutrisi mikro dan makro. Mengenai cahaya dan CO2 itu udah jelas ya, kita tinggal injek dan berikan ke aquascape kita. Nutrisi mikro dan makro teman-teman bisa dapatkan dari pupuk dan sebagian bisa didapatkan dari ikan juga. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur keseimbangan antara cahaya dan CO2? Karena kalau kedua ini tidak seimbang, maka akan terjadi alga ya. Jadi kalau cahayanya misalkan full, flat, terus nyala, tapi CO2-nya tidak bisa memadai, maka akan terjadi alga. Jadi cahaya dan CO2 dan yang ketiga nutrisi itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis bagi tanaman. Jadi ketiga item ini harus teman-teman perhatikan. Jadi kalian harus berhati-hati meskipun tingkat cahaya tinggi tetapi tidak cukup CO2 maka akan mengakibatkan alga berkembang. Sebenarnya CO2 itu bisa dihasilkan dari ikan, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan fotosintesis. Jadi tetap teman-teman harus menambahkan injek CO2 ya ke dalam aquascape agar tanamannya tetap subur dan berkembang dengan baik. Karena tanaman untuk fotosintesis itu memerlukan 10-15 ppm dan harus konstan. Dan CO2 tetap harus dijaga di bawah 30 ppm. Karena di aquascape itu ada makhluk selain tanaman ya, seperti ikan, keong, udang dan sebagainya. Agar tetap aman itu diusahakan di bawah 30 ppm untuk kadar CO2 terlarutnya. Nah, sekarang sebaliknya kalau CO2 terlalu rendah, CO2-nya terus-menerus kurang, jadi tanamannya itu akan mati juga. Tanaman akan mendapatkan zat kapur ya pada batang-batangnya. Karbon dioksida yang terlarut akan menjadi asam karbonat dan pH juga akan naik. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi akan mengakibatkan tanaman dan ikan itu tidak sehat juga dan akan menimbulkan pertumbuhan alga yang sangat besar yang pada akhirnya
akan muncul juga racun-racun amonia. Nah, sekarang sumber injek CO2 itu dari mana? Ya, jadi teman-teman bisa dipilih ada 2 pilihan ya. Bisa CO2 DY atau CO2 tabung ya, atau silinder itu ya. Jadi kalau belum ada tabung ya pakailah DY, tapi usahakan harus ada. Main aquascape itu jangan ambil simpel. Jadi kalau saya rasakan main di aquascape itu adalah yang dinikmati adalah prosesnya, bukan ke akhirnya sebenarnya. Karena kalau lihat di akhir, teman-teman pasti akan menemukan titik bosan. Itu sekitar 3 sampai 6 bulan lah pasti bosan dan dibongkar lagi. Jadi kapan menikmati aquascape? Yaitu prosesnya. Proses penanaman, proses analisa, proses maintenance sampai titik yang menurut kita sudah mentok di nilai maksimal yang menurut kita sendiri, yang pada akhirnya pasti kita akan bongkar dan kita akan rescape lagi. Nah, di proses itu jangan berpikiran ini jangan pakai CO2 udah bagus. Kalau saya pikir karena menikmati proses ya diusahakanlah CO2 harus diinjek, bisa DY atau dengan tabung agar hasil akhir itu maksimal, jadi pertumbuhan tanamannya itu benar-benar maksimal. Ya gitu aja bro obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.